korupsi, yang dimana kita ketahui korupsi itu kawan-kawan semua tindakan jahat yang sangat luar biasa yang menyengsarakan diri kita sendiri, keluarga dan masyarakat lainnya gitu. Jadi hindari, protek diri kita supaya tidak tergerus oleh tindakan-tindakan tersebut, supaya kita hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Beliau pernah menyampaikan begini, Indonesia itu tidak kekurangan orang cerdas, tapi Indonesia kekurangan orang yang jujur. Nah, Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kampus. Hari ini saya sudah bersama Tommy dari BEM FH UBL. betul. Betul ya? Takut salah. Iya. Iya, apa kabar Tommy? Baik, kembali nanti. Iya, boleh disapa dulu Tommy? Halo kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, saya Tommy Pasa, kebetulan menjabat sebagai Presiden BEM FH UBL periode 2022-2023. Oh, baru kepilih berarti ya? Baru dari bulan Maret kemarin, Mbak. Oke. Ini dari mana nih Tommy tadi? Kalau keseharian sih dari rumah aja, karena kebetulan kampus juga lagi libur, Mbak. Lagi libur ya. Masuknya di bulan September nanti. Oh gitu, lagi kuliah ya. Iya. Iya. Oke Tommy, hari ini kita sebelumnya makasih ya udah datang ke sini ya. Sama-sama udah ngundang juga, Mbak. Iya, jadi hari ini kita sengaja undang Tommy untuk kita ngobrol seputar bagaimana sih cara mencegah korupsi sejak dini atau sejak usia semuda mungkin gitu. Karena kan kita tahu kan udah dari lama ya kayaknya ya, udah dari zaman dulu kayaknya kasus korupsi itu kayak nggak ada habisnya ya. Betul. Ada aja, ketangkep satu, ada yang lain, ketangkep lagi, ada yang lain lagi gitu ya kan. Nah, kita langsung aja ya Tommy ya. Jadi gimana sih pendapat Tommy ya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa dan sebagai Presiden BEM FH UBL tentang kasus korupsi ini yang nggak habis-habisnya nih Tommy? Iya, jadi korupsi ini menurut saya memang salah satu tindakan yang sangat merugikan ya. Bahkan dia bukan merugikan secara pribadi, dia merugikan secara universal, yaitu dalam bentuk sosial ekonominya dirugikan. Apalagi yang dimakan itu adalah misalnya uang-uang rakyat gitu, yang kita ya bukan rahasia umum lagi lah. Sekarang banyak anggota-anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu melakukan tindakan korupsi ini gitu. Jadi dari tahun ke tahun belum adanya pembaharuan ataupun menurunnya tingkat korupsi ini, malah semakin meningkat di Indonesia ini. Dari ke tahun ke tahun menjadi zona merah terus, bahkan di Asia Tenggara ataupun di lingkaran Asia, Indonesia ini termasuk zona merahnya korupsi yang ada di dunia gitu, Mbak. Jadi pandangan saya ya itu menjadi sorotan penting ya bagi kawan-kawan mahasiswa, dari kawan-kawan milenial muda juga, supaya memprotek dirinya agar tidak terjebak di dalam lubang hitam tersebut gitu sih, Pak. Iya. Nah kalau menurut Tommy ini ya, itu kan apa sih yang membuat orang-orang ini tergiur untuk melakukan korupsi gitu ya? Apalagi kalau yang aku lihat itu beberapa itu yang melakukan korupsi itu sebenarnya itu dia kalau dari sisi pendapatan, penghasilan itu dia udah lebih dari cukup gitu ya, tapi kok dia masih aja melakukan korupsi. Apa dia tergiur dengan uang gitu, atau dia terpengaruh ajakan, atau gimana sih? Kalau menurut saya awalnya itu dari diri dia sendiri sih, Mbak. Ketika seseorang itu diberikan wewenang jabatan dan di situ sudah memiliki gaji, tapi sifat manusianya muncul gitu, sifat manusianya ingin lebihnya ada gitu, yaitu hukum alamnya manusia lah. Nah, jadi bukannya kurang dari gaji tersebut, bukan, tapi sifat manusia itu ingin lebih. Udah punya kendaraan sepeda motor, ingin mobil, setelah itu buat rumah gitu, dengan cara ya ada yang menggunakan cara halal dan ada juga yang menggunakan cara korupsi ini gitu, sehingga terjadilah korupsi di Indonesia ini belum menurun sampai saat ini, masih di
zona merah itu tadi. Oh, artinya dia tuh nggak pernah puas ya dengan Betul. apa yang sudah dia dapetin Iya. gitu ya. Kurangnya bersyukur lah Mbak. Kurang bersyukur Iya. ya, ibaratnya penghasilan udah gede Udah yang gede. seharusnya dengan penghasilan itu mungkin dia bukan cuma bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi mungkin dia bisa jalan-jalan, bisa apa gitu ya. Ya kita ketahui juga gaji-gaji PNS juga udah lumayan tinggi sekarang kan. Apalagi anggota-anggota legislatif yang di atas sana, tunjangannya kan tinggi-tinggi gitu. Tapi tetap aja karena hawa nafsunya tadi, karena kebutuhannya itu menurut dia kurang sehingga melakukan tindakan yang melanggar hukum. Contohnya korupsi ini. Iya, tapi sih kalau aku lihat ini para penegak hukum itu kan kayaknya udah melakukan upaya yang maksimal mungkin kan ya untuk memberantas korupsi ini ya. Mereka sudah memberikan efek jerah gitu kan, dengan efek jerahnya salah satunya bukan apa, dengan memberikan hukuman yang gak ringan gitu kan, terus wajahnya juga ditampilkan gitu kan ke publik, ini loh koruptor gitu. Tapi kan itu kan juga meskipun usahanya sudah maksimal gitu kan, tetap aja korupsi ini nggak maksudnya nggak habis-habis gitu ya, tetap ada aja gitu kan. Jadi kira koruptor itu ya udahlah, mungkin gue bisa kucing-kucingan gitu ya, kali aja nggak ketahuan gitu ya, kalau ketahuan ya apes gitu ya. Tapi kalau menurut Tommy itu gimana sih Tommy caranya itu supaya itu korupsi ini ya kalau nggak bisa diberantas habis, ini paling nggak di inilah berkurang lah gitu. Iya, jadi kalau dalam perspektif hukumnya memang korupsi ini kan diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya paling tinggi 15 tahun ke atas kalau nggak salah. Tapi realitanya di lapangan, Mbak, dari kasus-kasus yang banyak, dari kasus-kasus miliaran hingga triliunan, seperti kata Mbak Kinanti tadi, banyaknya kucing-kucingan antara aparatur hukum dan juga si terdakwa itu, sehingga efek jerah yang ditimbulkan untuk si terdakwa itu tidak maksimal walaupun sudah dipublish di depan kamera, dilihat media massa, tapi tetap aja beban moralnya itu ya disepelekan gitu, padahal seharusnya ya pelakunya itu malu gitu kan, tapi tetap aja dengan hawa nafsunya tadi ya dia memikirkan perutnya sendiri gitu, mendapatkan dana-dana yang lebih, sehingga dia mengenyampingkan nilai-nilai moral itu gitu. Ya, terus kalau bahasanya tadi pandangan terkait tindakan korupsi itu tadi, Mbak. Nah ya kembali lagi, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak muda generasi bangsa, ya yang pertama memprotek diri kita lah, yang kedua menjadi controlling, Mbak, mengkontrolling siapapun yang misalnya kita lihat yang melakukan tindakan-tindakan korupsi itu jangan takut kita ungkap gitu, karena itu salah satu pencegahannya juga. Kalau dibiarkan saja, yaitu sudah menjadi budaya memang dari zaman Orde Lama sampai reformasi sekarang, tetap aja itu menjadi budaya terus, sehingga belumnya menurunnya tingkat korupsi hari ini. Gitu. Oh gitu, jadi diperlukan keberanian ya, keberanian dari orang-orang gitu ya. Memang ya memang kalau aku lihat sih memang ada yang nggak berani sih ya, mungkin dia takut maaf ngomong, mungkin takut diancam atau gimana gitu. Ya, apalagi dia misalnya bawahan gitu, Mbak, lihat atasannya melakukan tindakan itu, ya dia mau nggak mau dia hanya diam gitu, tidak berani mengungkap atasannya karena ketakutannya bakal dipecat ataupun apa. Nah itu yang menjadi budaya itu tadi, Mbak, karena dia takut sehingga dia membiarkan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan ketika dia menjadi atasan, begitu juga di bawahannya nanti. Itu budayanya begitu terus berputar-putar di situ aja. Iya, dan mungkin para penegak hukum ini mungkin perlu lebih meyakinkan ya, kalau melapor namanya disembunyikan gitu ya bisa. Mungkin. Dan juga pasal dari Undang-Undang Tipikor itu kurang diberikan sanksi yang jelas sebetulnya. Contohnya kita membandingkan ya, biar apple to apple Indonesia dengan
misalnya Cina gitu. Negara Cina itu tindakan korupsi itu menurun karena kenapa? Sanksinya itu jelas. Ketika melanggar misalnya 1 miliar dana rakyat yang dimakan, dia hukuman mati misalnya. Nah, di Indonesia kan enggak. Di Indonesia cuman sanksi moral dan pidana penjara, dan itu banyak juga yang udah diungkap-ungkap kawan-kawan media juga dan kawan-kawan mahasiswa juga, adanya sel-sel pribadi dari si koruptor-koruptor itu Iya, gitu kan, karena mereka punya uangnya banyak, jadi hukumnya bisa dibeli sama mereka. Nah itu, jadi itu yang perlu kita evaluasi supaya korupsi ini menurun. Atau enggak mungkin perlu dimiskinkan kali ya si koruptor itu boleh ya. Tuh, Mbak, dari dirinya, misalnya istrinya ataupun anak-anaknya gitu, supaya efek jerahnya itu jelas gitu loh. Kalau dia cuma dipidana 5 tahun sedangkan kekayaannya, tabungannya masih ada, ya dia keluar tetap aja menjadi orang yang mempunyai keuangan yang lebih gitu. Gitu. Dan yang disita pun itu nggak sesuai biasanya, misalnya 1 triliun yang di korupsi ini yang disita beberapa ratus miliar aja gitu, yang lainnya enggak. Ya itulah hasil-hasil kita kajian juga sama kawan-kawan, Mbak. Ternyata faktor-faktor itu yang membuat korupsi ini masih membudaya di Indonesia. Iya, mungkin kalau ada efek jerah yang berat itu kayak dimiskinkan, itu mungkin kapok gitu ya. Jelas. Dia takut ya dia, Mbak. Iya, takut kan mungkin ya. Nanti udah ketangkep, keluar miskin deh gue gitu. Nah, Tommy tadi aku juga tadi nangkep dari omongan Tommy itu, salah satu yang kita bisa memberantas korupsi itu adalah perlunya kesadaran ya. Iya. Kesadaran dari diri sendiri gitu. Nah, tapi kan untuk menanamkan kesadaran itu kan nggak mudah ya. Betul. Tommy. Itu perlu nggak, maksudnya peran dari masyarakat atau peran dari siapa itu untuk apa sih? Maksudnya gini, gimana sih cara mencegah supaya ini ada keinginan untuk korupsi sejak dini gitu? Tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan kalau gitu. Dari saya sendiri sih ini sih, Mbak. Yang pertama itu kita tuh diajarkan tentang agama kan. Dari kecil itu pasti dari awal itu kan udah agama, suruh ngaji segala macam. Dan pendidikan dasarnya itu dari agamanya sendiri, Mbak. Dari kejujuran dia, tidak melakukan mengambil hak rakyat ataupun hak orang, itu harus diprotek dari dini gitu. Yang pertama agama dia gitu. Yang kedua tentang pendidikan dia, yaitu edukasi tentang tindakan korupsi ini ke anak-anak muda. Contohnya ya kawan-kawan yang masih SMP, SMA, seperti saya juga mahasiswa, supaya ketika keluar dari zona pendidikan dan menjadi pekerja, baik itu di PNS ataupun di swasta, dia sudah memiliki protek dirinya gitu, tidak mengikuti budaya-budaya yang membuatnya melakukan tindakan korupsi gitu. Karena dia double, dosanya ada, penjaranya ada deh, Mbak. Gitu. Iya. Itu sih menurut saya. Iya, tapi perlu nggak sih, maksudnya peran dari masyarakat atau mungkin peran dari tenaga pendidik atau siapapun gitu untuk memberikan edukasi mengenai korupsi ini ke anak-anak mungkin gitu kan? Jelas sangat perlu, Mbak. Yang pertama kan anak-anak ini kan masih labil ya, masih kalau kita arahin ini ya dia ngikut aja gitu. Nah, misalnya kita didik dia itu ke arah yang lebih baik, ya insya Allah dia kedepannya lebih baik gitu. Kalau dari kecil udah dididik, diperlihatkan budaya-budaya korupsi, misalnya dikasih jajan 2.000 atau dilebihin 3.000, itu kan udah mendidik dia gitu untuk korupsi. Nah, hal-hal kecil itu yang perlu dilakukan masyarakat ataupun orang tua untuk si anak ini gitu, biar ketika dia dewasa dia sudah paham tindakan itu udah termindset di otaknya, tidak boleh dilakukan gitu, Mbak. Dan mungkin perlu juga peran dari tenaga pendidik ya, kayak guru. Betul, gitu ya. Yang pertama kan orang tua tadi, guru, dan lingkungan sekitar juga sih, Mbak. Lingkungan sekitarnya dan kawan-kawan sebayanya itu berpengaruh semua gitu.
Iya. Nah, kalau Tom ini kan BMFH ya. Betul. Kalau di BMFH ini ada nggak sih ini kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pencegahan korupsi ini? Kalau di zaman saya ini masih di tahap kajian sih Mbak, pencegahannya di dalam lingkup mahasiswa itu sendiri. Kalau untuk keluarnya belum. Tapi BMFH sendiri waktu saya sebelum menjadi presidennya sekarang di Pres Afat Fadli dulunya pernah kita mengadakan seminar dengan ketua KPK. Ingin mengadakan seminar nasional, yaitu bentuk edukasi kepada mahasiswa dan juga masyarakat juga, salah satu pencegahan dan juga memberikan ilmu-ilmu lah gitu, edukasi kepada kita semua supaya ya itu tadi kita tidak tercebur di jurang yang gelap itu tadi gitu. Iya, itu kajiannya tuh rutin itu dilakukannya? Kalau sekarang lagi karena banyak kasus-kasus korupsi yang lagi marak, itu sekarang lagi gencar-gencarnya juga Mbak. Jadi di internal BEM kita itu setiap harinya di Sekret mengadakan kajian itu, baik secara kawan-kawan mahasiswa ataupun dengan pihak-pihak akademisi, dosen juga gitu, pernah ngadain kajian bareng. Oh gitu. Apakah Itu wadah aspirasi Mbak. Jadi untuk mengkontrol kebijakan-kebijakan juga. Nah, jadi kebijakan lainnya juga kita kontrol, bukan hanya korupsi. Iya, itu apa sih kalau aku boleh tahu ya, boleh kepo dikit ya. Itu Ya. kajiannya biasanya apa sih yang dibahas itu? Yang pertama tentang ininya, kita lihat delik kasusnya dulu. Kasusnya itu apa dan siapa pelakunya dan dia melakukan itu atas dasar apa gitu. Setelah itu baru kita korelasiin ke undang-undangnya gitu, undang-undang mana yang dia langgar dan kita kawal sampai mana putusan dari terdakwa itu, apakah dia diputus secara seadil-adilnya, apakah dia diputus secara ya itu tadi hukum yang bisa disuap gitu. Ya misalnya kasus banyak anggota-anggota DPR kan miliar-miliaran gitu, kita udah lihat di televisi, ternyata pas putusan pengadilannya dia cuman dikenakan 1 tahun, bahkan di penjaranya fasilitasnya bintang 5 hotelnya misalnya begitu. Nah itu yang kita evaluasi, kita cari delik-deliknya gitu Mbak, sehingga kita mampu untuk menganalisis gitu dan di mana letak lemahnya hukum di Indonesia ini, kenapa budaya korupsi ini masih aja terus gitu. Oh berarti Tommy dan teman-teman di FH ini, di BMFH ini berarti update terus ya kasus ya? Ya cukup update lah Mbak, karena itu sebagai tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab menjadi anggota BEM ataupun ketua BEM itu tanggung jawab kita juga untuk mengkontrol ini semua kebijakan-kebijakan. Oke, jadi update kasus terus, terus maksudnya diikutin ya perkembangan kasus itu ya? Kasus itu sampai mananya gitu. Ada ya itu tadi analisis kan, kita analisis adakah permainan-permainan di belakang ini, terus adakah pasal-pasal yang belum dimasukkan di situ, nah, sampai segitunya gitu Mbak. Sampai segitunya ya? Karena sebenarnya seru bagi kami yang suka dengan dunia itu ya. Karena kebetulan juga kan fakultas hukum, sembari belajar, sembari dengan lihat kasus itu gitu. Oh gitu. Iya. Berarti di sekretnya itu ada dong berarti KUHP gitu kan? Ada. KUHP itu mungkin udah berjajar itu. Ada. Iya. Jadi benar-benar itu dikaji itu kalau dari sisi hukumnya ini adil atau enggak gitu ya? Dari sisi hukumnya, sisi sosialnya dan ekonomi yang dirugikan ke pihak masyarakatnya berapa gitu. Iya, tapi kalau misalnya menemukan ya misalnya ya kasus korupsi atau kasus apapun gitu, menemukan ada yang janggal ini, maksudnya hukumnya ini memang nggak seharusnya, itu gimana? Iris? Nah biasanya ketika setelah hasil kami analisis itu kan kami buat hasilnya, kajiannya, nah itu kami buat misalnya kayak beritanya gitu Mbak, infonya di pamflet ataupun di Instagram lembaganya, dan itu kami rilis gitu bahwasanya ada kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Itu sebatas opini sih, namanya kan analisis kan.
Nah ya sebatas itu. Dan kalau semisalnya itu merugikan cukup banyak pihak, ya kawan-kawan BEM ini siap turun ke jalan, bakal aksi, demo gitu, aliansi BEM ini gitu. Sampai segitunya mengkontrol. Sampai segitunya ya. Kayak kemarin kan kasus RUU KUHP itu kan, yaitu karena RUU KUHP-nya dianggap banyak pasal-pasal yang merugikan rakyat, sehingga setelah kami kaji dan kami berikan kajiannya dan tidak digubris, ya kami bakal turun ke jalan aksi itu, aksi untuk menyuarakannya secara langsung. Karena melalui lobby bertemu audiensi secara langsung tidak digubris itu, biasanya gitu. Makanya kawan-kawan mahasiswa itu identik dengan demo. Iya, banyaknya mahasiswa itu pasti demo gitu. Oh gitu. Yang terakhir itu yang aksi itu yang berapa bulan lalu itu ya? Iya, itu Aliansi Lampung memanggil. Oh, yang Aliansi Ya Lampung. kebetulan Tommy juga yang menjadi koordinator lapangannya waktu itu, bersama 33 lembaga se-Lampung yang ikut itu. Ada sekitar 5.000-an mahasiswa dan masyarakat lain itu. Iya. Oh, jadi di sini ini pengetahuan juga ya buat masyarakat ya. Jadi kalau mahasiswa itu kalau mengadakan aksi demo itu bukan sekedar aksi-aksian aja ya. Demo-demoan aja tuh bukan. Ada tujuannya untuk masyarakat juga gitu ya. Karena nggak mungkin mahasiswa demo tapi nggak ada kejanggalan-kejanggalan ataupun tidak ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena mahasiswa ini kan dijargonkan penyambung lidah rakyat gitu. Karena rakyat-rakyat tertindas, misalnya rakyat-rakyat di kampung segala macam, yang di pedesaan tidak berani mengungkapkan itu yang kita bahas di awal tadi Mbak, berani itu tadi, ya mahasiswa yang harus menjembatani itu, yang identiknya dengan lembaga BEM-nya. Iya. Tapi itu taunya dari mana Tommy? Misalnya Tommy tahu ini ada satu kasus ya, apa korupsi atau entah apapun itu ya, yang nggak berani diungkap sama masyarakat di satu tempat itu gitu. Itu caranya tahu gimana? Apa ada masyarakat yang ngomong ke BEM atau ada yang mahasiswa nggak sengaja dengar atau terjun langsung ke sana? Biasanya itu kompleks sih Mbak, tentatif lah ya. Ada yang melaporkan ke BEM, ada yang kami memang melihat secara langsung gitu. Contohnya ada beberapa orang-orang di pedesaan waktu itu, mereka tidak berani mengungkapkan gitu kasus-kasusnya, dan mereka meminta tolong kawan-kawan mahasiswa menyuarakannya gitu. Kayak seperti kemarin itu kan yang Aliansi Lampung memanggil itu kan kasusnya, isunya banyak. Ada 7 waktu itu yang kami bawa, dan itu hasil dari keresahan masyarakat. Banyak masyarakat yang contohnya minyak goreng, pertanahan, supremasi hukum kemarin kan. Nah itu kan keresahan masyarakat semua. Nah itu hasil-hasil kami di lapangan mendengarkan keluh kesah mereka. Iya, jadi intinya BMFH ini siap mendengarkan keluh kesah masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, gitu kan. Kalau ada yang nggak berani ngungkapin, ya nggak apa-apa ya diungkapin di sini, nanti dibantu gitu lah ya. Bisa disuarakan, dibantu gitu, sebatas opini ataupun menjembatani untuk menyuarakan itu bisa juga. Gitu. Iya. Nah oke, ini kan obrolan kita udah selesai, tapi aku kepo dikit tuh soal BMFH. Saat ini anggotanya ada berapa Tommy? Kalau di database Mbak, BMFH ini lumayan banyak, ada 150-an orang. Tapi karena ya kita tahu lah setiap organisasi itu ada yang tergerus dan sekitar masih aktif paling 80 lah gitu. Yang lainnya nggak aktif, banyak yang nggak aktif. Iya. Nah ini kalau mau gabung nih, itu caranya gimana? Mau gabung ke BEM ini? Oh, kalau gabung ke BEM ya, syaratnya sih mudah sih. Pertama kan mahasiswa, harus mahasiswa, dan juga ada prosedur-prosedurnya seperti tes wawancara, tes tertulis, dan juga mengikuti salah satu upgrading, yang dimana upgrading itu tadi yaitu tentang pembelajaran edukasi. Misalnya tentang pergerakan mahasiswa itu apa,
dan juga ilmu-ilmu lainnya, sehingga anggota BEM-nya ini tidak hanya masuk organisasi yang kalau bahasa kami itu hahihi gitu Mbak. Masuknya cuman hanya sekedar formalitas saja, tapi nggak memiliki elektabilitas gitu, nggak punya kapasitas. Nah saya nggak mau kayak gitu. Jadi anggota-anggota BEM itu harus ketika masuk lembaga BEM harus memiliki pengetahuan juga gitu. Oh gitu. Itu minimal kan harus mahasiswa FH ya? Kalau di FH. Semester berapa? Biasanya dibuka open recruitment itu semester 2. Karena semester pertama itu mahasiswa itu masih bingung lah, masih pertama kuliah kan. Semester 2 itu udah mulai paham di dunia kampus, dan itu kami rekrutmen jika ada yang mau masuk BEM gitu. Iya, jadi kalau mau masuk BEM masuk aja, pokoknya kalau memenuhi syarat ya pasti diterima ya, Tommy ya. Oke. Dan kegiatan BEM ini sebenarnya masih banyak ya, bukan cuma kajian aja, tapi mungkin banyak yang kegiatan lainnya gitu ya. Oke Tommy, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau Tommy sampaikan dulu? Oke, terkait tema kita hari ini adalah tema yang sangat menarik ya Mbak. Temanya itu